Di tengah dentuman ombak laut Mediterania, dua bayangan raksasa menjulang dari sisi berlawanan cakrawala. Satu dari semenanjung Italia yang tengah mengkristalkan dirinya menjadi sebuah kekuatan darat yang tak terbendung, dan satu lagi berasal dari pesisir Afrika Utara di mana kecemerlangan niaga dan keahlian maritim menjadi mahkota peradaban. Dua dunia yang awalnya terpisah oleh samudera diplomasi dan juga keengganan, perlahan saling menoleh satu sama lain dan pada akhirnya saling mencengkeram. Roma dan Kartago, dua nama yang pada awalnya tak lebih dari dua pusat kekuasaan regional, akan tetapi seiring berjalannya dengan waktu, keduanya tumbuh keluar batas asal mereka, menggulung kota-kota tetangga, menguasai pelabuhan, jalur dagang, dan tanah yang subur. Laut Mediterania Tengah yang dahulu menjadi koridor damai bagi para saudagar dan juga pelaut, berubah menjadi sebuah cermin gelisah yang memantulkan ambisi dan ketamakan dari dua kekuatan yang bersiap saling menghancurkan. Perang Punik merupakan sebuah pertarungan antara dua dunia yang saling berseberangan dalam struktur, nilai, dan juga takdir. Roma didorong oleh rasa superioritas senat dan semangat rakyatnya yang menganggap takdir telah menunjuk diri mereka sebagai penguasa dunia. Sementara Kartago, kerajaan dagang maritim yang kaya dan juga kompleks, memandang dirinya sebagai penjaga kebebasan pelayaran dan kekuasaan ekonomi atas Laut Mediterania, wilayah barat, dan juga tengah. Namun tidak ada ruang bagi dua matahari di langit yang sama. Ketika kepentingan keduanya bersilangan di Sisilia, sebuah pulau strategis yang menggantung di antara mereka seperti lidah api, percikan pertama dari konflik abadi pun segera menyala. Apa yang dimulai sebagai perselisihan atas sekutu dan wilayah kecil segera meledak menjadi perang global yang akan membakar 3 generasi manusia. Dari pertempuran laut yang brutal hingga pengepungan kota yang panjang, dari salju pegunungan Alpen yang dilintasi oleh gajah perang Hannibal hingga reruntuhan kota-kota yang ditinggalkan hanya sebagai abu, Perang Punik mengubah wajah Mediterania selamanya. Tidak ada pihak yang keluar tanpa luka, bahkan pemenang pun dipaksa mengorbankan tak terhitung banyaknya darah, harta, dan juga jiwa rakyatnya. Namun jauh lebih dalam dari sekedar strategi militer atau penguasaan wilayah, Perang Punik adalah kisah tentang kehendak untuk bertahan hidup dan kehendak untuk mendominasi wilayah. Ketika Roma mengibarkan panji-panji legiun dan Kartago mengangkat layar kapal perangnya, keduanya sebenarnya tengah menulis bab awal dari epos perebutan dunia kuno. Dalam nyala api kota yang terkepung, dalam gemuruh perang yang mengguncang tanah dan laut, dunia menyaksikan kebangkitan kekaisaran yang satu dan keruntuhan imperium yang lain. Tidak ada lagi jalan kembali ketika perang dimulai. Tidak ada kompromi ketika harga diri bangsa telah dipertaruhkan. Dan saat debu dari ribuan pertempuran akhirnya mengendap, hanya satu yang akan berdiri menguasai Laut Tengah dan menatap ke seluruh dunia sebagai penguasa baru sejarah. Terjadi antara tahun 264 sebelum Masehi hingga tahun 146 sebelum Masehi. Perang ini merupakan serangkaian 3 konflik besar yang terjadi antara Republik Romawi dan Kekaisaran Kartago. Perang ini sangat menentukan dalam sejarah dunia kuno karena berperan penting dalam mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Laut Mediterania dan menjadi babak penting dalam kebangkitan Romawi sebagai kekuatan dominan di dunia Mediterania. Untuk memahami mengapa Perang Punik terjadi, kita harus melihat sejumlah faktor yang melatar belakangi konflik ini. Mulai dari dinamika kekuatan politik dan ekonomi hingga ketegangan dan ambisi militer antara dua negara adidaya tersebut. Kartago adalah sebuah kota yang terletak di pantai utara Afrika yang merupakan salah satu kekuatan maritim terbesar di dunia Mediterania pada masa itu. Kartago sendiri didirikan sekitar abad ke-9 sebelum Masehi oleh para pemukim Fenisia dari Tirus dan berkembang menjadi sebuah kekaisaran dagang yang sangat maju, terutama dalam perdagangan lautnya. Kekaisaran ini sendiri menguasai banyak daerah di wilayah barat Laut Mediterania, termasuk pesisir utara Afrika, beberapa bagian Spanyol, dan pulau-pulau penting seperti Sardinia dan juga Korsika. Keberhasilan Kartago dalam bidang perdagangan dan militer berasal dari armadanya yang kuat, yang memungkinkan mereka mengendalikan jalur-jalur perdagangan utama di Laut Mediterania. Kekayaan yang berasal dari perdagangan dan hasil tambang di wilayah-wilayah yang mereka kuasai memberikan Kartago sumber daya yang melimpah yang semakin memperkuat ambisi mereka untuk memperluas kekuasaannya. Namun, meskipun memiliki kekuatan ekonomi dan militer yang signifikan, Kartago mengalami kesulitan dalam menjaga kestabilan politik internalnya. Pengaruh kaum oligarki yang menguasai pemerintahan dan ketegangan antara berbagai kelompok sosial di dalam Kartago seringkali memperburuk situasi. Hal ini pun sering memicu persaingan politik dan juga ketidakstabilan dalam kebijakan luar negeri mereka. Di sisi lain, Republik Romawi pada abad ketiga sebelum Masehi sudah berkembang menjadi kekuatan besar di Italia.
Setelah berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka seperti Etruria, Samnium, dan beberapa kota Yunani, Romawi telah mengkonsolidasikan sebagian besar wilayah Italia dan mulai memperluas pengaruhnya keluar wilayah tersebut. Seiring dengan keberhasilan politik dan juga militer, Romawi mulai mengembangkan ambisi untuk memperluas wilayahnya di luar Italia, terutama di sekitar Laut Mediterania. Romawi sendiri dikenal dengan kekuatan darat yang luar biasa serta disiplin militer yang ketat. Mereka mengembangkan sistem legiun yang sangat terorganisir yang memberikan mereka keunggulan besar dalam pertempuran darat. Kemenangan mereka di dalam negeri memungkinkan Romawi untuk memperkuat basis ekonomi dan juga politik serta merencanakan ekspansi yang lebih jauh. Di waktu yang bersamaan, Romawi juga mulai melihat Kartago sebagai saingan besar dalam pengaruh politik dan juga ekonomi di wilayah Laut Mediterania. Romawi ingin menguasai lebih banyak wilayah pesisir Laut Mediterania yang pada saat itu sebagian besar dikuasai oleh Kartago. Dan hal ini adalah salah satu alasan mengapa Romawi mulai memandang Kartago dengan kecurigaan dan rasa takut karena mereka menganggap Kartago sebagai ancaman terhadap ekspansi mereka. Salah satu alasan utama terjadinya Perang Punik adalah persaingan untuk menguasai wilayah yang kaya akan sumber daya dan jalur perdagangan yang menguntungkan. Pada awal abad ketiga sebelum Masehi, konflik kepentingan di antara Romawi dan Kartago mulai muncul, terutama di wilayah Sisilia. Sisilia sendiri merupakan pulau yang sangat strategis, di mana dia terletak di tengah Laut Mediterania dan menghubungkan dunia barat dan dunia timur. Pulau ini juga kaya akan sumber daya alam seperti gandum, minyak zaitun, dan juga ternak yang membuatnya sangat penting bagi kedua belah pihak. Pada sekitar tahun 264 sebelum Masehi, perang pun pecah di Sisilia, di mana sebagian besar pulau ini berada di bawah pengaruh Kartago. Akan tetapi, beberapa kota di Sisilia, seperti Messina, meminta bantuan Romawi untuk melawan dominasi Kartago. Romawi melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk menguatkan pengaruh mereka di pulau tersebut, dan kedua belah pihak pun segera terlibat dalam konflik, dengan Romawi mulai mengirimkan pasukan ke Sisilia untuk melawan pasukan Kartago. Dan hal ini pun menjadi penanda awal dimulainya Perang Punik pertama. Perang Punik pertama berawal dari salah paham dan ketegangan yang berkembang seiring berjalannya dengan waktu. Keinginan Kartago untuk mempertahankan dominasi maritim mereka bertemu dengan ambisi Romawi untuk memperluas pengaruh di luar Italia. Hal ini pun mengarah pada pergeseran dan juga persaingan dagang menjadi konflik militer terbuka. Meskipun kedua negara pada awalnya mungkin tidak berniat untuk berperang, namun intervensi Romawi di Sisilia yang secara langsung mengancam kepentingan Kartago mengarah pada eskalasi konfrontasi. Dengan demikian, ketegangan yang sudah ada antara kedua belah pihak pun selama bertahun-tahun lamanya pada akhirnya meledak menjadi perang besar. Perang Punik juga dipicu oleh ambisi individu dan kelompok-kelompok tertentu di dalam pemerintahan kedua negara. Di Kartago, kelompok-kelompok elit yang dipimpin oleh keluarga-keluarga berpengaruh melihat Romawi sebagai sebuah ancaman bagi kekuasaan mereka dan berusaha untuk melindungi kepentingan mereka. Begitupun di Romawi, banyak tokoh politik yang melihat ekspansi ke luar negeri sebagai jalan untuk meningkatkan kekuasaan mereka dan memperkuat dominasi Romawi di wilayah Mediterania. Perang Punik pertama adalah konfrontasi militer besar pertama antara Republik Romawi dan juga Kekaisaran Kartago. Perang yang berlangsung selama 23 tahun lamanya, di mana perang ini utamanya berlangsung di Kepulauan Sisilia dan perairan di sekitarnya, serta sebagian Afrika Utara. Meskipun Roma belum memiliki pengalaman maritim sebelum berperang, mereka akhirnya mampu mengalahkan kekuatan laut dominan Kartago dan memperoleh kendali atas Sisilia. Pemicu langsung Perang Punik pertama adalah konflik antara dua kota di Sisilia, yakni Messana dan juga Siracuses. Kota Messana yang saat itu dikuasai oleh kelompok tentara bayaran Mamertine meminta bantuan militer pertama kali kepada Kartago, disusul meminta bantuan kepada Roma di kemudian hari. Ketika diserang oleh Sirakus, kedua kekuatan melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah Sisilia. Ketika Roma akhirnya mengirim pasukan, Kartago melihat tindakan itu sebagai sebuah pelanggaran terhadap kepentingannya di pulau tersebut. Intervensi militer Roma di wilayah yang diklaim oleh Kartago sebagai bagian dari pengaruh tradisionalnya membuat ketegangan pun meledak menjadi perang terbuka. Dengan kata lain, perebutan kontrol atas Messana adalah percikan api yang menyulut konflik, akan tetapi api tersebut telah lama berkobar dalam bentuk ketegangan strategis antara dua kekuatan yang tumbuh bersaing. Roma berhasil merebut Messana pada tahun 264 sebelum Masehi dan mengirim pasukan di bawah konsul Appius Claudius Caudek. Mereka berhasil mengusir garnison Kartago dan mengalahkan pasukan Sirakius, serta menjadikan kota itu sebagai pijakan strategis awal Roma di Sisilia dalam Perang Punik pertama.
Setelah mengambil alih Mesana, Roma bergerak cepat untuk mengkonsolidasikan kekuatannya di Sisilia, di mana mereka akhirnya berhasil membentuk aliansi dengan Syracuse setelah kemenangan di medan peperangan. Syracuse di bawah Raja Hiero kedua melihat keuntungan lebih besar dalam berpihak kepada Roma daripada Kartago. Roma pun kemudian mengepung kota Agrigentum, salah satu basis pernik Kartago di barat Sisilia pada sekitar tahun 262 sebelum Masehi, dan setelah pengepungan panjang, Roma pada akhirnya dapat memenangkan kampanye pengepungan tersebut dan berhasil merebut kota tersebut. Namun Kartago tidak menyerah, di mana mereka memperkuat posisi mereka di pantai barat dan mengandalkan kekuatan lautnya untuk memasok garnisun mereka dan melemahkan posisi Roma di darat. Menyadari kelemahan mereka dalam pertempuran laut dan pentingnya kekuatan maritim di Sisilia, Roma pun mengambil langkah radikal dengan membangun armada perang dari nol. Menurut sejarawan kuno, mereka menyalin desain kapal Kartago atau dikenal sebagai Quinquereme yang mereka tangkap. Untuk menyesuaikan dengan kekuatan militer darat mereka, Roma menciptakan Corvus atau sebuah jembatan berengsel dengan paku yang bisa diturunkan ke kapal musuh dan memungkinkan pasukan mereka untuk naik dan bertempur secara langsung di atas kapal. Dengan strategi ini, Roma mampu memindahkan taktik darat mereka ke laut dan menjadikan setiap pertempuran laut sebagai kesempatan untuk melakukan boarding combat alih-alih duel manuver laut murni. Dan dengan strategi ini pun, Roma mulai mendominasi berbagai pertempuran laut seperti pertempuran Milae pada tahun 260 sebelum Masehi, sebuah pertempuran yang dipimpin oleh Gaius Duilius. Roma menang besar atas Kartago di laut untuk pertama kalinya, di mana sekitar 50 kapal Kartago ditangkap atau berhasil ditenggelamkan. Hal ini pun membuktikan bahwa armada Romawi dan teknologi Corvus sangat efektif di pertempuran. Selain pertempuran Milae, Roma juga berhasil memenangkan pertempuran Suilci pada tahun 258 sebelum Masehi dan pertempuran Tindaris pada tahun 257 sebelum Masehi, di mana Roma kembali menang di laut menentang dominasi Kartago. Roma pun menguasai sebagian besar bagian timur dan tengah Sisilia, akan tetapi bagian barat tetap dikuasai oleh Kekaisaran Kartago. Dengan keunggulan laut sementara, Roma menciptakan strategi baru, yaitu membawa perang ke tanah Kartago. Pada sekitar tahun 256 sebelum Masehi, Roma meluncurkan ekspedisi militer langsung ke Afrika yang dipimpin oleh konsul Marcus Atilius Regulus. Pertempuran yang dikenal sebagai Perang Cape Economus, yaitu pertempuran laut besar antara Roma dan Kartago di lepas pantai Sisilia. Roma dengan lebih dari 300 kapal berhasil mengalahkan armada Kartago melalui taktik formasi dan juga keberanian boarding. Kemenangan ini pun memungkinkan Roma untuk mendaratkan pasukan di Afrika untuk melanjutkan perang di wilayah musuhnya. Setelah memenangkan pertempuran di Laut Cape Economus, mereka mendarat di dekat Kartago dan berhasil menang dalam beberapa pertempuran darat. Regulus mengepung kota dan memaksa Kartago untuk meminta damai, namun Roma menuntut syarat sangat berat yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh Kartago. Kartago pun lantas merekrut tentara bayaran Yunani yang dipimpin oleh Jenderal Sparta, yaitu Xanthippus, yang menyusun ulang pasukan Kartago dan mengalahkan Regulus secara telak. Regulus pun berhasil ditangkap dan sebagian besar pasukan Roma hancur karenanya. Upaya evakuasi pun gagal karena badai laut menghancurkan armada Romawi dan ekspedisi yang awalnya menjanjikan berakhir dengan bencana bagi Romawi. Setelah bencana di Afrika, Roma kembali fokus pada Sisilia. Mereka membangun kembali armada meski mengalami 2 kali kehilangan besar akibat badai dan juga perang antara Kartago dan Romawi memasuki masa stagnasi. Sementara Romawi membangun kembali armadanya di Sisilia, Kartago mempertahankan basis mereka di wilayah Lilybaeum dan juga Drepana di barat Sisilia. Pertempuran Drepana adalah kekalahan laut besar bagi Roma selama Perang Punik pertama yang dipimpin oleh konsul Publius Claudius Pucer. Armada Romawi melancarkan serangan malam terhadap pelabuhan Kartago di Drepana, barat laut Sisilia. Namun serangan ini gagal total akibat kurangnya koordinasi, keterbatasan ruang manuver, dan pemimpin yang meremehkan tanda-tanda ilahi, di mana Blucher bahkan membuang ayam suci ke laut karena tidak memberi tanda-tanda yang baik. Komandan Kartago yang bernama Aderbal memimpin armadanya keluar pelabuhan dengan cepat dan mengepung armada Roma yang belum siap tempur. Dan dalam pertempuran terbuka di laut, kapal-kapal Romawi yang besar dan lambat menjadi sasaran mudah bagi armada Kartago. Hasilnya, lebih dari 90 kapal Romawi hancur atau berhasil ditangkap, sementara armada Kartago hampir tidak kehilangan kapal satupun. Kartago juga mulai menyerang wilayah darat dengan pasukan bayaran di bawah komando Hamilcar Barca, ayah dari Hannibal Barca, di mana ia melakukan taktik gerilya di pegunungan dan membuat Roma frustasi. Setelah perang yang berlangsung puluhan tahun dan tanpa hasil yang menentukan, kedua belah pihak pun pada akhirnya kelelahan untuk bertempur.
Kartago masih menguasai beberapa benteng di barat Sisilia seperti Lilybaeum dan juga Drepana, akan tetapi pasukan logistik sangat terbatas karena blokade laut yang dilakukan oleh Romawi. Pada saat itu, Roma telah membangun kembali armada untuk ketiga kalinya, kali ini dengan desain kapal yang lebih ringan dan cepat tanpa penggunaan korvus serta awak yang lebih terlatih. Sebaliknya, Kartago telah kehilangan banyak kapal selama masa perang dan terpaksa mempersiapkan armada darurat dengan awak dan prajurit yang tak berpengalaman. Mereka berencana untuk mengirim armada ke Sisilia untuk mengirim bala bantuan dan perbekalan penting ke garnison yang terkepung di wilayah Lilybaeum. Komandan Romawi kala itu, yaitu Gaius Letatius Catulus, telah memblokade pelabuhan Lilybaeum selama beberapa bulan lamanya. Ia mengetahui bahwa armada Kartago yang baru akan datang membawa logistik penting, dan dengan pasukan lautnya yang telah terlatih dan dipersiapkan, ia pun bersiap untuk menghadang armada suplai Kartago. Ketika armada Kartago mendekat di dekat Kepulauan Agates, armada Roma yang telah menunggu dengan sabar segera menyerang konvoi armada Kartago. Keunggulan Romawi terletak pada 3 faktor utama, yakni faktor kapal yang lebih ringan dan lebih mudah untuk bermanuver, faktor awak lebih berpengalaman dan lebih siap menghadapi pertempuran laut, serta faktor cuaca yang mendukung pihak Roma, di mana angin mendukung manuver armada Romawi. Akan tetapi keadaan cuaca ini sangat merugikan armada Kartago yang berat dan juga syarat akan logistik. Dalam pertempuran tersebut, Roma berhasil mengalahkan sekitar 50 kapal Kartago, di mana sebagian besarnya ditenggelamkan atau ditangkap, sementara armada Kartago lainnya memilih untuk melarikan diri. Armada suplai Kartago pun pada akhirnya praktis hancur, dan sebaliknya Roma hanya mengalami sedikit kerugian. Kekalahan ini pun menghancurkan harapan Kartago untuk mempertahankan kehadirannya di wilayah Sisilia, dan kekalahan Kartago pada perang ini pun berdampak secara langsung terhadap pasukannya yang sedang terkepung. Oleh karena kondisi tersebut, Kartago pun segera meminta damai kepada Romawi dan segera disepakati dengan perjanjian-perjanjian yang menetapkan Kartago untuk mundur sepenuhnya dari wilayah Sisilia. Dan lantas, Kartago juga harus membayar 3.200 talenta perak kepada Roma sebagai ganti rugi, dan lantas mengakui Roma sebagai penguasa penuh wilayah Sisilia. Sisilia pun menjelma sebagai provinsi luar negeri pertama dalam sejarah Romawi setelah bergantinya sistem pemerintahan Romawi dari kerajaan ke bentuk republik. Setelah berhasil mengalahkan Kartago di Sisilia, Roma kemudian secara sepihak juga mengambil alih Sardinia dan juga Korsika pada sekitar tahun 238 sebelum Masehi, di mana Romawi memanfaatkan kelemahan Kartago akibat pemberontakan tentara bayaran. Hal ini pun memicu kebencian mendalam di antara para elit Kartago, terutama keluarga Barca, yang akan menjadi salah satu faktor terjadinya Perang Punik kedua. Setelah kekalahan dalam Perang Punik pertama, Kartago kehilangan Sisilia, Sardinia, dan juga Korsika, serta harus membayar ganti rugi besar kepada pihak Romawi. Untuk memperkuat diri mereka sendiri, Kartago mulai memperluas pengaruhnya ke Hispania di bawah kepemimpinan Hamilcar Barca dan kemudian putranya, yakni Hannibal Barca. Di sana Kartago mencoba membangun kembali basis ekonomi dan juga militer yang kuat, dan hal tersebut membuat Roma cemas terhadap ekspansi ini. Segera setelahnya, Roma sebagai pemenang Perang Punik pertama memaksa Kartago untuk menandatangani perjanjian Ebro pada tahun 226 sebelum Masehi dan menyatakan bahwa Kartago tidak boleh memperluas wilayahnya ke utara Sungai Ebro. Namun kota Saguntum yang menjadi sekutu Roma dan berada di selatan Ebro justru menjadi titik konflik baru di antara kedua negara kuat ini. Menghiraukan kenyataan bahwa kota Saguntum merupakan sekutu Roma, Hannibal Barca berhasil mengepung dan merebut kota Saguntum pada tahun 219 sebelum Masehi. Roma pun segera memprotes penaklukan kota sekutunya tersebut, akan tetapi Kartago menolak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Dan segera setelahnya, hal ini pun menjadi kasus belli bagi Roma untuk menyatakan perang pada tahun 218 sebelum Masehi. Serangan Kartago melalui Hannibal Barca tak hanya berhenti di kota Saguntum saja, melainkan dia segera merencanakan serangkaian serangan ke wilayah Romawi. Hannibal memulai perang dengan strategi mengejutkan, di mana ia berhasil memimpin sekitar 90.000 infanteri, 12.000 kavaleri, dan 37 gajah perang dari Hispania ke Italia melalui pegunungan Alpen. Sebuah langkah yang tidak pernah dibayangkan sama sekali oleh pihak Romawi. Perjalanan itu luar biasa sulit, hal ini karena Alpen yang terkenal akan cuaca ekstrimnya, medan berat, suku-suku musuh, dan penyakit yang menewaskan ribuan pasukannya. Namun, Hannibal Barca berhasil memasuki Italia dengan sekitar 26.000 tentara inti yang siap untuk bertempur. Roma pada awalnya tidak menduga invasi secara langsung ini, namun langsung segera merespon dengan sangat cepat. Konsul Publius Cornelius Scipio dikirim ke Hispania, akan tetapi kembali terburu-buru untuk menghadang Hannibal Barca dan pasukannya di Italia Utara.
Sementara itu, pasukan Romawi lainnya di bawah Tiberius Sempronius Longus disiapkan untuk mengejar dan menghancurkan pasukan Hannibal. Pertempuran di antara keduanya terjadi di tepi sungai Trebia, di mana Hannibal berhasil menjebak pasukan Roma yang dipimpin oleh Sempronius. Ia pun menyembunyikan pasukan di rawa dan lantas memancing pasukan Roma untuk menyeberangi sungai yang sedang membeku. Pasukan Roma yang sedang menyeberangi sungai Trebia berhasil disergap dan dikalahkan dengan kerugian yang besar, mencapai sekitar 25.000 korban pasukan. Di tahun berikutnya, Hannibal kembali berhasil menggiring pasukan Roma yang berada di bawah komando konsul Gaius Flaminius ke dalam jebakan besar di dekat Danau Trasimene. Pasukan Kartago menyerang dari kabut dan perbukitan serta berhasil membantai sekitar 15.000 tentara Roma dalam serangan mendadak. Konsul Flaminius pun terbunuh dalam penyergapan ini, dan penyergapan ini pun menjadi salah satu penyergapan terbesar dalam sejarah perang kuno. Setelah kekalahan ini, Roma pun menunjuk seorang diktator bernama Quintus Fabius Maximus Verrucosus, di mana ia menerapkan strategi Fabian, yakni sebuah strategi menghindari pertempuran langsung dan melemahkan Hannibal melalui gangguan jalur logistik pasukannya. Meskipun strategi ini menuai kritik dan juga penghinaan, akan tetapi strategi ini dapat menahan laju Kartago untuk sementara waktu. Pada tanggal 2 Agustus tahun 216 sebelum Masehi, Roma di bawah konsul Lucius Aemilius Paulus dan juga Gaius Terentius Varro mengerahkan lebih dari 80.000 pasukan untuk melawan sekitar 50.000 tentara Hannibal di Cannae, Italia Selatan. Hannibal menyusun formasi cerdas di mana ia menempatkan infanteri Galatia dan juga Iberia di tengah formasi cembung dengan kavaleri di kedua sayap. Saat Roma menekan pusat formasi Kartago, bagian tengah Hannibal Barca perlahan mundur dan membentuk cekungan besar. Di saat yang sama, kavaleri Kartago mengalahkan sayap Roma dan menyerang balik tentara Roma dari belakang. Roma pun mengalami kekalahan terburuk dalam sejarahnya, sekitar 50.000 hingga 70.000 tentara tewas dalam satu hari, termasuk di dalamnya salah satu konsul Romawi dan lebih dari 80 senator gugur dalam pertempuran Cannae ini. Kemenangan Hannibal ini mencengangkan dunia kuno dan beberapa kota Italia seperti Capua dan juga Tarentum yang berpihak kepada Kartago. Meskipun memenangkan pertempuran Cannae, Hannibal tidak menyerbu Roma secara langsung, kemungkinan besar dikarenakan kurangnya pengepungan berat dan juga pasukan logistik kampanye militernya. Hal ini pun menjadi titik tumpu sejarah di mana Roma tetap bertahan dan mulai bangkit dari kekalahan yang menyakitkan tersebut. Setelah kekalahan telak pada pertempuran Cannae, Roma kembali menggunakan strategi Fabian di mana mereka menghindari pertempuran terbuka dan mulai mengepung kota-kota pendukung Kartago. Meski menang di beberapa medan peperangan dengan Romawi, Hannibal tidak dapat mematahkan loyalitas banyak sekutu Roma di wilayah Italia Tengah. Sementara Hannibal berada di Italia, Roma membuka front baru di wilayah Hispania. Saudara Hannibal, yaitu Hasdrubal Barca, memimpin pasukan di sana, akan tetapi menghadapi kampanye sengit dari Scipius Publius dan juga Scipius Gnaeus yang masih keluarga dari Scipio. Namun Roma mengalami kekalahan besar pada tahun 211 sebelum Masehi ketika kedua keluarga Scipio tersebut terbunuh dan setelahnya Hasdrubal bersiap maju ke Italia dengan membawa bala bantuan. Pada perkembangannya, Kartago beraliansi dengan Kekaisaran Makedonia di bawah Raja Philip V dan berharap bisa merebut wilayah Roma yang berada di wilayah Yunani. Roma pun merespons aliansi ini dengan mengirim pasukan kaleria dan menggandeng negara-negara Yunani seperti Aetolia untuk mengalihkan perhatian Philip. Putra Publius Scipio yang gugur di Hispania, yaitu Publius Cornelius Scipio Muda, atau kemudian dikenal sebagai Scipius Africanus, mengambil alih komando. Dengan serangkaian strategi inovatif, ia merebut kota-kota penting seperti New Carthago pada tahun 209 sebelum Masehi dan mengalahkan Hasdrubal di Baecula pada tahun 208 sebelum Masehi. Sebelumnya, Hasdrubal mencoba menyeberang ke Italia, namun jalur pelariannya dipotong oleh pasukan Roma dan akhirnya tewas dalam pertempuran Metaurus. Ia tidak berhasil menyatukan diri dengan Hannibal Barca dan kematian ini adalah pukulan besar bagi Kartago dan menutup harapan dukungannya ke Italia. Scipio kemudian berhasil meyakinkan Senat untuk mengizinkannya membawa perang ke Afrika. Ia mendarat di dekat Utica dan mengalahkan pasukan Kartago dan juga sekutu Numidia. Scipio pun kemudian menjalin aliansi dengan Massinissa dari Numidia dan melemahkan raja saingannya yaitu Syphax yang mendukung Kartago. Setelah lebih dari 15 tahun di Italia, Hannibal Barca pun pada akhirnya dipanggil kembali ke wilayah Afrika. Ia memimpin tentara veteran untuk menghadapi Scipio Africanus dalam pertempuran terakhir, yaitu pertempuran Zama yang terjadi pada tahun 202 sebelum Masehi. Scipio mempersiapkan diri dengan matang dan mulai menyusun pasukannya dengan formasi koridor untuk menetralkan serangan Gajah Kartago. Sementara itu, kavaleri Numidia, pimpinan Massinissa, mengepung pasukan Kartago dari belakang.
Pertempuran berakhir dengan kekalahan besar bagi Hannibal dan juga Kartago, di mana Kartago harus kehilangan 20.000 pasukannya. Sementara itu, Hannibal Barca melarikan diri dan menyarankan perjanjian damai. Roma pun menyetujui perjanjian gencatan senjata dan perdamaian dengan syarat menyerahkan semua armadanya kecuali 10 kapal, serta membayar 10.000 talenta perak selama 50 tahun dan tidak boleh berperang tanpa izin Roma, serta melepas seluruh wilayah di luar Afrika. Setelah berhasil menandatangani perjanjian damai antara Kartago dan Roma, segera setelahnya Roma menjadi kekuatan utama di wilayah Mediterania bagian barat. Kartago pun menjadi negara vasal yang diawasi ketat oleh otoritas Romawi, dan setelah peperangan Hannibal Barca menjadi tokoh politik di Kartago, akan tetapi akhirnya melarikan diri dan meninggal dunia dalam pengasingannya. Kemenangan ini pun mempercepat transformasi Roma menjadi kekaisaran ekspansionis global. Namun Perang Punik tak serta-merta berakhir dan segera kembali berkobar pada Perang Punik ketiga. Perang Punik ketiga merupakan babak penutup dari trilogi konflik besar antara Republik Romawi dan juga Kekaisaran Kartago. Tidak seperti dua perang sebelumnya yang penuh manuver militer luas dan berlangsung selama puluhan tahun, perang ini terbilang lebih singkat namun berujung sangat tragis, yakni kehancuran total dari kota Kartago. Setelah kekalahan Kartago dalam Perang Punik kedua, Roma memaksakan syarat-syarat yang sangat berat bagi Kartago. Kartago kehilangan seluruh wilayah luar negerinya, termasuk Spanyol, dilarang memiliki armada kapal perang, tidak boleh berperang tanpa izin Roma, bahkan dalam mempertahankan diri, serta wajib membayar 10.000 talenta perak selama 50 tahun lamanya. Kendati demikian, dalam beberapa dekade selanjutnya, Kartago berhasil bangkit dari keterpurukan dan menjelma sebagai salah satu kekuatan ekonomi di wilayah Mediterania. Mereka berhasil melunasi hutang-hutangnya lebih awal, memperkuat perdagangan, serta berhasil memperindah kota Kartago melalui hasil perekonomiannya. Namun kebangkitan ekonomi serta taraf hidup Kekaisaran Kartago menciptakan kecemburuan dan juga kekhawatiran dari Roma. Sebagian faksi elit Romawi, terutama kalangan konservatif di Senat, tetap membenci Kartago meskipun kota itu telah menjadi vasal Romawi. Kalimat Kartago de la es atau Kartago harus dihancurkan yang diucapkan berulang kali oleh Cato Tua setiap kali berpidato di Senat mencerminkan bagaimana besarnya rasa kebencian ini. Rasa takut bahwa Kartago bisa bangkit lagi menjadi alasan retoris yang digunakan untuk meyakinkan opini publik dan Senat bahwa kehancuran Kartago secara total adalah jaminan satu-satunya bagi Romawi di masa yang akan datang. Segera setelahnya, beragam faktor muncul yang melandasi bagaimana Perang Punik ketiga akhirnya terjadi. Seperti konflik yang dimulai dari sekutu Roma bernama Numidia. Numidia merupakan tetangga timur Kartago dan dipimpin oleh Raja Pro-Roma bernama Masinisa. Masinisa berkali-kali menginvasi wilayah Kartago, mencaplok wilayahnya, dan seringkali melakukan provokasi secara langsung terhadap Kekaisaran Kartago. Kartago yang merupakan vasal Romawi sempat beberapa kali mengadu ke Roma, namun Romawi selalu saja mendukung Masinisa dan menumbuhkan bibit-bibit peperangan. Pada akhirnya Kartago memutuskan untuk melawan Numidia tanpa izin Roma, sebuah pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian dengan Roma pada sekitar tahun 201 sebelum Masehi. Meskipun tindakan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mempertahankan diri, Roma menjadikannya sebagai alasan resmi untuk mendeklarasikan perang terhadap Kartago pada tahun 149 sebelum Masehi. Ekspedisi militer Roma dimulai pada sekitar tahun 149 sebelum Masehi, di mana konsul-konsul Roma membawa tentara besar dan mendarat di Afrika Utara. Pada awalnya, Kartago berharap dapat meredakan konflik, dan mereka bersedia menyerahkan senjata dan juga menyerah, berharap Roma akan menerima kompromi. Namun aristokrat-aristokrat lama di Romawi bersikap dengan keras dan meminta beberapa syarat kepada Kartago untuk menghentikan Perang Punik ketiga. Romawi meminta semua senjata diserahkan kepada Roma, dan syarat ini pun segera dipenuhi oleh Kartago. Roma juga meminta semua kapal dibakar, dan syarat ini pun segera dipenuhi oleh Kartago. Dan kemudian meminta seluruh penduduk Kartago meninggalkan kota dan menetap sejauh 15 km dari pantai, namun hal ini ditolak mentah-mentah oleh pihak Kartago. Penolakan ini membuat perang tak terhindarkan dan penduduk Kartago memutuskan untuk bertempur mati-matian. Tanpa persenjataan berat dan armada kapal perang, Kartago membangun pertahanan darurat di mana mereka mempersiapkan senjata-senjata baru yang ditempa dalam jumlah besar serta memperkuat dinding-dinding pertahanan dan benteng pelabuhan dijadikan basis pertahanan utama. Armada darurat dibangun secara diam-diam, termasuk diantaranya adalah terowongan rahasia yang menghubungkan ke lautan. Meskipun memiliki keunggulan jumlah, serangan awal Roma mengalami serangkaian kegagalan. Serangan frontal terhadap benteng-benteng Kartago berhasil ditangkis, dan Kartago bahkan berhasil menahan pasukan Roma di luar dinding kota. Oleh karena kegagalan ini, beberapa jenderal Romawi digantikan karena tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini pun menunjukkan ketahanan luar biasa kota yang telah lama dipreteli kekuatannya.
Roma pun memperpanjang masa perang, memperkuat serangkaian blokade, dan mengalihkan strateginya. Pada sekitar tahun 147 sebelum Masehi, Scipio Aemilianus, cucu angkat dari Scipio Africanus yang merupakan pahlawan Perang Punik kedua, diangkat sebagai konsul dan menjadi komandan utama. Aemilianus adalah seorang jenderal muda, populer, cerdas, dan juga dihormati oleh para tentaranya. Ia mengatur ulang disiplin militer, menghentikan tindakan tidak produktif di tubuh pasukan Romawi, serta memperketat blokade militer. Aemilianus juga menerapkan beberapa langkah-langkah strategi, diantaranya mengepung kota Kartago dari darat dan juga laut, membatasi rute suplai bahkan dari daratan pedalaman, serta menyerang pelabuhan Kartago dengan keberhasilan besar. Pada musim semi tahun 146 sebelum Masehi, setelah 3 tahun pengepungan, pasukan Scipio melancarkan serangan akhir terhadap kota Kartago. Pasukan Roma berhasil menembus dinding Kartago dari sisi barat, dan segera setelahnya, pertempuran terjadi dari jalanan ke jalan, rumah ke rumah, selama 6 hari penuh. Pertahanan terakhir Kartago dilakukan di Kuil Esmun atau Kuil Dewa Penyembuh yang terletak di pusat kota Kartago. Rakyat Kartago menunjukkan perlawanan luar biasa di mana seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari warga, perempuan, bahkan anak-anak ikut bertempur atau membakar diri mereka sendiri di kuil daripada menyerah. Setelah peristiwa pengepungan terakhir tersebut, pada akhirnya Romawi berhasil menguasai kota sepenuhnya dan segera setelahnya, Aemilianus memerintahkan penghancuran seluruh kota Kartago. Semua bangunan dibakar atau dihancurkan dan sekitar 50.000 penduduk yang tersisa dijadikan budak. Kota Kartago pun dikutuk secara religius atau ritual execratio yang melarang siapapun untuk membangun di tempat yang sama.